Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Septika Sari dengan NIM 2024445. Di sini saya akan membahas materi tentang ruang lingkup administrasi pendidikan serta implikasinya terhadap mutu pendidikan nasional. Yang pertama adalah latar belakang. Pendidikan berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetentif secara global. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dibutuhkan pengelolaan yang sistematis dan berkelanjutan, di mana administrasi pendidikan memiliki peran krusial. Administrasi pendidikan mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan evaluasi yang mendukung kelancaran operasional serta pemenuhan pembelajaran. Namun, pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti manajemen sekolah yang lemah, ketimpangan hidup antar wilayah, dan kurangnya efektivitas anggaran. Di era globalisasi dan digitalisasi, administrasi pendidikan menjadi semakin penting untuk mendapati perubahan dan tuntunan zaman. Seluruh aspek administrasi dari manajemen peserta didik hingga hubungan masyarakat saling terkait dan berdampak langsung pada kualitas pendidikan. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa saja ruang lingkup administrasi pendidikan? Yang kedua, bagaimana pelaksanaan administrasi pendidikan di Indonesia? Dan yang ketiga, apa implementasi dari ruang lingkup administrasi pendidikan terhadap mutu pendidikan? Selanjutnya, menjelaskan ruang lingkup administrasi pendidikan secara komprehensif. Kedua, menganalisis pelaksanaan administrasi pendidikan di Indonesia. Dan yang ketiga, mengkaji implikasi administrasi pendidikan terhadap mutu pendidikan nasional. Pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah serangkaian proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, dan pengawasan terhadap seluruh aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Administrasi pendidikan bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang teratur, tertib, dan mampu menjawab kebutuhan peserta didik serta masyarakat. Selanjutnya, pembahasan kedua, tujuan dan fungsi administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan adalah untuk menciptakan sistem pendidikan yang efektif, efisien, dan berdaya guna tinggi. Fungsi-fungsi utama dalam administrasi pendidikan mencakup: yang pertama, perencanaan, yang kedua, pengorganisasian, yang ketiga, pengarahan, yang keempat, pengawasan. Selanjutnya, ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang pertama, administrasi kurikulum, mengelola seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Yang kedua, administrasi peserta didik, meliputi pencatatan, pengelolaan, dan pemantauan data siswa mulai dari pendaftaran, presensi, perkembangan belajar, mutasi, hingga kelulusan. Yang ketiga, administrasi tenaga kependidikan, mengatur segala hal yang berkaitan dengan guru dan staf termasuk rekrutmen, pengembangan profesional, pembagian tugas, evaluasi kinerja, serta kesejahteraan tenaga kependidikan. Yang keempat, administrasi sarana dan prasarana, mengelola penyediaan, penggunaan, pemeliharaan, dan pengembangan fasilitas fisik sekolah seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta peralatan pembelajaran. Yang kelima, administrasi keuangan, mengelola perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi anggaran keuangan sekolah. Dan keenam, administrasi hubungan masyarakat (Humas), mengatur komunikasi dan kerjasama antara sekolah dengan orang tua, masyarakat, instansi pemerintah, dan dunia industri. Selanjutnya, implementasi administrasi pendidikan di Indonesia. Administrasi pendidikan di Indonesia dilaksanakan pada berbagai tingkat satuan pendidikan mulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi, serta pada instansi pemerintahan yang membidangi pendidikan. Implementasinya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan berbagai kebijakan turunannya.
Materi selanjutnya, implikasi administrasi pendidikan terhadap mutu pendidikan nasional. Yang pertama, peningkatan efektivitas proses pembelajaran. Administrasi yang tertata rapi membantu guru dan siswa fokus pada proses belajar mengajar. Yang kedua, peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Dengan dokumentasi yang sistematis dan pelaporan yang jelas, penggunaan sumber daya baik manusia, keuangan, maupun fasilitas dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, peningkatan kualitas lulusan. Manajemen yang efektif memastikan kurikulum dijalankan dengan optimal. Guru bekerja sesuai kompetensi serta evaluasi pembelajaran dilakukan dengan baik. Yang keempat, peningkatan daya saing nasional. Sekolah yang dikelola secara profesional akan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan siap bersaing, baik di tingkat nasional maupun global. Yang kelima, penguatan manajemen sekolah. Administrasi yang baik mendukung kepala sekolah dan tim manajemen dalam mengambil keputusan strategis, menyusun program kerja, serta mengolah SDM secara efisien dan efektif. Yang keenam, perbaikan tata kelola pendidikan. Sistem administrasi yang struktur dan berbasis data dapat membantu menciptakan tata kelola pendidikan yang modern, terukur, dan berorientasi pada mutu. Selanjutnya, tantangan dalam implementasi administrasi pendidikan. Yang pertama, kurangnya tenaga administrasi profesional. Banyak instansi atau organisasi kekurangan pegawai administrasi yang memiliki keterampilan dan keahlian sesuai standar profesional. Ini menyebabkan proses pelayanan, pencatatan, pengelolaan data, hingga pengambilan keputusan administratif menjadi lambat dan tidak akurat atau bahkan salah. Yang kedua, sistem birokrasi yang tidak efektif. Sistem birokrasi yang berbelit-belit dengan hanya lapisan prosedur dapat memperlambat proses pelayanan publik. Yang ketiga, kesenjangan sarana dan prasarana. Tidak semua wilayah atau instansi memiliki akses yang sama terhadap fasilitas fisik, gedung, alat kerja, jaringan internet, dan prasarana pendukung lainnya. Akibatnya, kinerja antara satu wilayah dengan wilayah lain menjadi timpang. Yang keempat, kurangnya pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Pegawai atau tenaga kerja jarang diberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan melalui pelatihan atau program pengembangan kompetensi. Tanpa pembaruan keahlian, mereka sulit mengikuti perubahan teknologi, regulasi, atau metode kerja yang lebih modern. Yang kelima, belum maksimalnya penerapan teknologi informasi. Teknologi seperti sistem informasi manajemen, digitalisasi dokumen, dan layanan online belum diterapkan secara optimal. Ini menyebabkan layanan masih manual, memakan waktu lama, rentan terhadap kesalahan, dan kurang transparan. Selanjutnya, strategi penguatan administrasi pendidikan. Yang pertama, peningkatan kompetensi SDM, pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi guru, kepala sekolah, dan staf administrasi. Yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi. Sistem manajemen pendidikan berbasis IT untuk efisiensi dan akurasi data. Yang ketiga, peningkatan partisipasi masyarakat, melibatkan komite sekolah dan mitra industri dalam pengambilan kebijakan. Yang keempat, penguatan kebijakan dan regulasi, penyusunan regulasi yang mendukung tata kelola yang baik. Yang kelima, monitoring dan evaluasi berkelanjutan, supervisi yang konsisten untuk menilai efektivitas pelaksanaan administrasi. Yang terakhir, kesimpulan. Administrasi pendidikan merupakan pilar utama dalam menunjang mutu pendidikan nasional. Dengan ruang lingkup yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, hingga evaluasi di berbagai aspek sekolah, administrasi pendidikan memegang peran strategi dan menjamin kelangsungan dan keberhasilan proses pembelajaran. Implementasi administrasi pendidikan yang efektif dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, akuntabilitasi lembaga pendidikan, kualitas lulusan, dan daya saing nasional. Meski demikian, pelaksanaannya di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari kurangnya SDM profesional, keterbatasan infrastruktur, hingga birokrasi yang belum efisien. Belajar dari praktik terbaik seperti
Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.